Bulan Muharram ini bulan terukone Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi terpaksa harus hijrah dari Mekah ke Madinah. Bedol deh salah kalau bahasa sekarang, karena diikuti oleh banyak sahabat, berbondong-bondong dibawa bekalnya, ternaknya, kudanya, untanya, dan pindahnya bukan pindah secara nyaman, pindah sambil dikejar-kejar oleh pasukan Quraisy yang dipimpin oleh bapaknya Muawiyah. Muawiyah ini sahabatnya Rasulullah, tapi bapaknya bencinya dengan Nabi nggak karuan. Siapa bapaknya Muawiyah? Abi Sufyan. Abi Sufyan Ibnul Harb. Jadi memang yang paling menentang keberadaan Rasul. Dulu Abu Sufyan juga senang dengan Nabi ketika Nabi Muhammad masih dipanggil Muhammad, belum menjadi sebuah ucapan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadun Rasulullah. Sewaktu Muhammad sebagai seorang anak yatim, penduduk Mekah termasuk Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab menggelari Nabi Muhammad dengan Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Semua cinta tanpa terkecuali. Semua cinta tanpa terkecuali. Bibi-bibinya senang. Rasulullah itu punya 6 bibi dan punya 18 paman, 12 paman. Jadi Abu Thalib ini punya anak semuanya 19 dengan bapaknya Rasulullah. 12 paman, 6 bibi. Dari beberapa istri yang dimiliki oleh Abdul Muthalib punya 19 putra dan putri, 6-nya perempuan. Yang Islam hanya Sofia. Pamannya yang Islam hanya Hamzah dan Abbas. Dari 12 paman itu yang Islam hanya Sayyidina Hamzah dan Abbas. Sayyidina Hamzah meninggal waktu perang Uhud. Makamnya di Jabal Uhud. Kalau kita umroh kan lihat ada yang di pagar, itu makamnya Hamzah. Itu sudah dipindah. Tadinya makamnya Hamzah ini ke terjang sungai. Waktu banjir bandang arus dari Jabal Uhud luar biasa, menerjang makamnya Hamzah. Jenazahnya nampak kelihatan. Disitulah sebagai wujud karomahnya syuhada. Wajahnya masih utuh, bekas luka sayatannya pedang, bekas tumbaknya wasi itu masih ada semua. Maka dipindahlah yang sekarang kita lihat di pagar keliling itu. Itu di situ ada makam Hamzah dan 70 ahli Uhud yang wafat di situ. Bagaimana dengan Abbas? Abbas paman beliau ini kemudian punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas ini oleh Allah diuji dengan beliau tidak bisa melihat. Abbas ini paman dan Hamzah ini paman, tapi umurnya dengan Rasulullah tua Rasulullah. Umurnya dengan Rasulullah tua Rasulullah. Jadi Hamzah ini ya dengan Rasulullah masih tua Rasulullah. Walaupun paman kan banyak, kita kadang punya paman kita sendiri, kadang dengan kita sama umurnya. Kenapa? Karena Hamzah dengan Abbas ini kan anak dari istri yang terakhir. Nanti yang muda sekali. Kalau kita ke Taif, kita akan menemukan makamnya Abdullah bin Abbas. Di situ makamnya beliau. Lalu terus gimana makamnya Sayyidina Abbas? Nah ini sejarah ini tidak meluruskan secara jelas makamnya sebenarnya di mana. Yang ada di Taif itu Abdullah bin Abbas. Berarti Abdullah bin Abbas sepupu dengan Rasulullah. Dan yang meriwayatkan hadis banyak setelah Abu Hurairah adalah selain Ibnu Umar adalah Abdullah bin Abbas. Yang meriwayatkan tentang sholat kita kabira walhamdulillah Abdullah bin Abbas. Dan yang mentakwilkan tafsir pertama kali di zaman Rasulullah adalah Abdullah bin Abbas. Yang kemudian tafsiran-tafsiran itu dirangkum satu demi satu
yang kemudian Syekh Nawawi Banten menulis dengan kitab Tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir ini banyak menukil dari kitab Tanwirul Mikbas, tafsirnya Ibni Abbas. Ini kalau tafsir Munir ini kan rata-rata nukilnya, takwilannya atau penafsirannya atau takriratnya dari Tanwirul Mikbas. Rata-rata tafsir yang dikemukakan oleh Abdullah bin Abbas. Termasuk dzikir kita keras ini hasilnya dari Ibnu Abbas. Karena satu-satunya sahabat yang meriwayatkan paling sahih ada Ibnu Abbas. Ketika banyak yang berdebat tentang apakah dzikir jahar ba'dal maktubah dilakukan di zaman Rasul, nah Abdullah bin Abbas meriwayatkan, betul. Abdullah bin Abbas meriwayatkan dzikir jahar ini pernah dilaksanakan oleh Ibnu Abbas di Taif selama Rasulullah berada di Taif, dan Rasulullah tidak pernah melarang apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas. Jadi boleh dzikir keras, Alhamdulillah boleh, la ilaha illallah boleh. Apa enggak bertentangan dengan Quran? Wong Quran kita menerangkan Gusti Allah ki Maha mendengar. Dzikir ini dengan yang lembut, yang samar, selembut mungkin, sesamar mungkin. Ini kemudian pendapatnya diambil oleh Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, bahwa dzikir ini konsepnya harus lembut, halus, bila perlu dzikir itu dengan qalbu, yang sirri, yang khafi. Sampai kalau Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi itu dzikir, beliau sampai dzikirnya jangan sampai malaikat tahu kalau kita berzikir, sampai segitunya. Jangan sampai malaikat tahu kalau kita berzikir, sampai menenangkan hati. Kan kalau ada bahasa jangan sampai malaikat tahu kalau kita sedang berzikir, itu luar biasa. Saking apanya saya Bahauddin An-Naqsyabandi itu menjaga jangan sampai zikir ini kemudian menjadi riya dan sum'ah, termasuk ketika kita zikir supaya malaikat dengar, supaya raqib itu mencatat, supaya malaikat rahmat itu iba, supaya malaikat Ra'adail itu kasihan dengan kita. Ini berarti kita masih riya. Dan Naqsyabandi itu menjaga betul. Beliau berkali-kali ketika menerangkan kepada murid-murid, kepada ikhwan, kepada muqaddamnya, kepada tarekat Naqsyabandiyah, atau pada waktu itu masih bernama Asyidikiyah. Jadi waktu Naqsyabandi itu berzikir torekohnya masih dibusuk Sidikiyah karena bersanad kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tapi setelah Naqsyabandi mempopulerkan torekot dengan zikir khafi sampai bibirnya nggak berkecap, sampai dikelamboni dengan suluk, jangan sampai orang lain tahu, jangan sampai tetangga tahu. Tapi sekarang saya mikir-mikir, justru yang dilakukan Syekh Nabas ini malah mencolok. Ketika kita suluk, gawe kotaan, gawe kelambu, orang takut, sih gawe apa sih kamu? Mau zikir. Nah, justru malah riak dan saya itu mikir, apa nggak keliru saya Naqsyabandi dulu jalannya? Pikirnya ini sampai dalam hati. Sampai raqib saja jangan sampai tahu, yang raqib jangan sampai tahu. Ini pun dihujat dulu Naqsyabandi, bukan tidak dihujat. Beliau itu kan nasabnya menyambungkan antara Sayyidina Hasan dan Husain. Bang Bahauddin Naqsyabandi Al-Hasani Al-Husaini, beliau itu sama dengan Syekh Abdul Qadir Jalani Al-Hasani dan Al-Husaini. Dari jalur bapaknya beliau Syekh Abdul Qadir Jalani dari Al-Hasani, dari jalur ibunya Al-Husaini. Jadi kalau wali-wali Songo itu hampir yang turunan Sunan Giri dan turunan Sunan Kudus adalah turunannya Syekh Abdul Qadir Jalani. Jadi tidak ada wali Songo yang keturunan Ba'alawi. Jadi yang ada di buku-buku yang diterangkan di sejarah kebudayaan Islam, kemudian buku-buku yang terbit yang termasuk masuk di internet, yang di Wikipedia, itu Sunan Kudus bukan dari Ba'alawi, Sunan Giri bukan dari Ba'alawi. Kan kalau kita baca buku sejarah dulu, ketika saya nggak ngerti manuskrip, waktu itu belum ngerti catatan-catatan yang dikasih, yang disimpan oleh sesepuh-sesepuh. Dulu saya Sunan Giri ini putranya Syekh Maulana Ishaq. Syekh Maulana Ishaq ini putranya Syekh Jumadil Kubro. Syekh Maulana Ishaq ini dengan Ibrahim Samarqandi itu satu kandung. Mbah Ampel ini putranya Ibrahim Samarqandi. Sunan Bonang Sunan Derajat putranya Mbah Ampel dulu. Ternyata setelah manuskrip ini diterangkan,
manuskrip tertua yang ditulis oleh Sunan Prapen. Besok kita akan ziarah, besok insya Allah kita di Sunan Giri ziarah ke Sunan Prapen. Sunan Prapen ini cucunya Sunan Giri. Sunan Giri ini punya anak Sunan Dalem. Sunan Dalem ini punya anak Sunan Prapen. Sunan Prapen punya anak Sunan Gawis Kuah. Jadi Sunan Prapen sama Sunan Gawis Kuah itu makamnya jejer, satunya sebelah kanan, satunya sebelah kiri. Besok kita insya Allah kita ziarahi semua.